Karis dan Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mendalami firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. The text for the word of God today is taken from John chapter 14 verse 18 to 21. Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 21. Kita baca lagi ayat-ayat itu. Let us read those verses. Ayat 18 dari kitab Injil Yohanes. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita mendalami firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ini, khususnya ayat yang ke-15, 16, dan 17. Dari ayat-ayat itu kita melihat sebuah topik, tema yang berjudul Jesus promised us the Holy Spirit. Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus. 3 poin yang kita belajar minggu lalu, bahwa He abides in us, He teaches us the truth, He is with us forever. 3 poin yang kita pelajari dari situ. Poin pertama, dia katakan bahwa dia akan tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang mengajar tentang kebenaran. Dan Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kita selama-lamanya. The Holy Spirit is going to dwell in the disciples, in the people of God, in the believers, which is us. He is the Spirit of truth, and He is staying, abides in our life forever. Dia tinggal dalam kita selama-lamanya. Itu minggu lalu kita sudah dalami apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Nah, sekali lagi saudara, saya mau jelaskan kepada kita bahwa ini adalah minggu terakhir
percakapan, komunikasi, relasi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap, dihakimi, diadili, dipukul, dan tentu sampai dia dibawa ke atas bukit Golgota untuk disalibkan dan mati. Tapi luar biasa ya, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya itu dalam keadaan ketakutan, kegelisahan, kegentaran, ketakutan yang mendalam secara spiritual, secara jiwa, secara psikologikal, secara logis. Dia mau menghibur mereka. Dia menyiapkan mereka untuk bisa menghadapi tantangan iman di depan mereka setelah 1 minggu ini, di mana dia akan ditangkap dan tentu akan dibunuh. So Jesus so loved his disciples and he prepares them because they are facing a very hard time after this, because Jesus is going to be caught, judged, and he's going to die on the cross. So he understands their psychological, spiritual, logical situation and condition. Dia mengerti. Maka di ayat yang ke-15 itu dia sampaikan bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus yang akan tinggal dalam mereka, yang akan mengajar mereka, dan akan ada dengan mereka selama-lamanya. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan Yesus yang dia sudah bicara dalam ayat pertama dan ayat-ayat sebelum di pasal 13. This prove the deep love of our Lord Jesus Christ. Nah, minggu ini kita belajar lagi secara lebih dalam kasih cinta Tuhan Yesus yang begitu dalam bagi murid-muridnya, tentu juga bagi kita. Cinta kasih Tuhan Yesus itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kita bisa menikmatinya dan melihatnya dengan apa yang Tuhan Yesus ungkapkan, kata per kata, kalimat per kalimat. The deep love of Jesus cannot be described with your words. You can only understand and feel it. And that's why words by words, sentence by sentence of our Lord Jesus Christ are so deep. Makanya saya dalam perikop ini merasa berat untuk langsung saja mengkhotbahkan perikop ini, tapi saya mau ambil ayat per ayat sehingga kita melihat dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus itu. By seeing the sentence by sentence and verses by verses, then you can understand the deep love of Jesus, where he emphasizes his deep love. And so I like to make that theme for this sermon like this. Jesus says, I am in you, you are in me, we are one forever. Itulah temanya. Karena begitu dalam cinta kasih, dan saya buat dalam bentuk tema, aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku, kita adalah satu selama-lamanya. We are one forever. Kita adalah satu selama-lamanya. Nah, 3 poin kita akan belajar. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus mau katakan, I love you. The Holy Spirit loves you. The Father loves you. Because I and the Holy Spirit and the Father as your God love you,
then you must love me. Itu 3 poin. I and the Holy Spirit love you. Father loves you. You must love me. Mari kita lihat dalam ayat firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mau murid-muridnya paham bahwa dia begitu mencintai, mengasihi mereka. Mari kita lihat di ayat yang ke-18. Bukti kasihnya yang dalam itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, karena aku mencintai engkau forever. I won't leave you as orphans because I love you so much. Untuk memahami ayat ini, saudara, mari kita lihat dengan kata yatim piatu. Kenapa Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu? Saudara tentu paham yatim piatu itu apa. Orang yang dalam keadaan yatim piatu artinya orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ayah sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal. Jadi Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka bahwa saya ini adalah ayah dan ibumu, spiritually speaking, secara rohani. I won't leave you as orphans. Orphans means you don't have parents. I am like your parents. Saya sebagai orang tuamu. Tetapi saya tidak akan membiarkan kamu sendiri. Seakan-akan kamu tidak punya orang tua. Nah, kenapa Tuhan bilang begini? Karena dalam pola pikir orang-orang Israel waktu itu, pengajar itu sama seperti orang tua. Murid-murid yang mendengar, yang mengikuti sang pengajar atau guru itu namanya anak-anak. Dan itu juga di Indonesia kita gunakan ekspresi pola pikir yang sama. Guru dipanggil Bapak. Pengajar seperti saya, pendeta, pastor, kalau mereka mengajar dipanggil Bapak. Kalau bahasa Latin namanya Pater. Bahasa Inggris namanya Pastor. Orang di Indonesia dia panggil Bapak. Bukankah saudara biasa panggil guru kita Bapak, atau pendeta Bapak, atau pastor Bapak, Pater? Ya kan? Nah, kalau pater, pastor, pendeta, pengajar firman Tuhan, pelayan itu tidak ada lagi, ya bapaknya hilang. Jadi itu konsepnya begitu. Tuhan Yesus itu seakan orang tua dari murid-muridnya. Jadi kalau dia meninggal, dia mati, berarti anak-anaknya juga seperti yatim piatu toh. Itu maksudnya begitu. Jadi konteks begini perlu kita paham. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Karena bagi mereka, Tuhan Yesus adalah Bapa dan Ibu itu. Tuhan Yesus orang tua. Mereka panggil Yesus Rabi, itu Bapa. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus mati, ya berarti jadi yatim piatu toh. Itu maksudnya gitu. So if Jesus died, then they don't have parents anymore. That's why He said, I will not leave you like orphans. Kenapa? Dia mau mati kok dia bilang saya tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena dia mengerti bahwa sebentar kalau dia mati, mereka akan merasa kehilangan pemimpin, kehilangan guru, kehilangan pengajar, kehilangan orang tua, seperti itu perasaannya, keadaannya. He knows that they will feel like that. Sekarang kita paham kenapa Tuhan Yesus bilang begitu. Karena meskipun sebentar 1 minggu ini dia akan ditangkap dan mati, mereka tidak sendiri. Kenapa mereka tidak sendiri? Karena Roh Kudus ada bersama dengan mereka.
Makanya ini adalah cinta kasih Tuhan Yesus. Karena kalau kita punya orang tua mati, hilang kok. Orang tua tidak bersama dengan kita kan? Kalau ada yang kehilangan orang tua di sini pasti paham maksud saya. Saya punya orang tua juga tidak ada. Jadi saya tahu orang tua saya tidak ada. Jadi itu memang yatim piatu. Tetapi Tuhan Yesus, meskipun dia mati, dia bilang saya tidak tinggalkan kamu. Nah, ini yang perlu kita pegang baik-baik. Meskipun orang tua kita sudah mati, tetapi Tuhan itu tidak mati. Ekspresi ini hanya bisa diungkapkan oleh Allah saja. Karena manusia tidak bisa. Mati ya mati, habis, hilang, tidak ada lagi. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kamu. Makanya dalam ayat 15, 16, 17 dia bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus kepada kamu. Kamu tidak sendiri. Ini bukti I love you. Aku mengasihi engkau. I am with you. The Holy Spirit with you. Roh Kudus menyertai engkau. Tetapi saudara tentu tahu bahwa tatkala Tuhan Yesus itu mati, 3 hari dia bangkit lagi toh. Orang tua kita tidak begitu kan? Bapak mati, mati. Ibu mati, mati. Ya jadi yatim piatu. Tuhan Yesus mati, hidup kembali. Ya dia sudah omong dahulu kepada mereka. Apa? Dia omong begini tujuannya apa? Supaya mereka itu jangan gentar hatinya. Supaya mereka itu jangan gelisah. The point of saying this that I am with you, I will not leave you alone as orphan because I am sending you the Holy Spirit and the Father will give you the Holy Spirit. At the same time, I will be raising up in my resurrection. I'm coming, I'm alive. Saya hidup. Saudara, ini hiburan bukan main-main. This is the deep comfort of Jesus to the disciples and also to you and me. Jadi saudara, tatkala kita mendengar seperti begini, harusnya kita itu merasa sukacita tatkala orang tua itu tidak bersama dengan kita. Meskipun orang tua kita masih hidup pun tidak bersama dengan kita. Tapi Tuhan Yesus bersama dengan kita lewat Roh Kudus. Para murid-murid itu tatkala mereka melihat kematian Tuhan Yesus, pasti mereka mulai terguncang lagi, tambah terguncang. Ketakutan mereka. Buktinya, saudara lihat, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 dan 20, itu diceritakan mereka masuk di rumah dan mengunci pintu semua, karena takut. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah mereka. Itu membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup. Jadi waktu dia tiba-tiba ada di situ, waktu itu yang pertama dia ada, Thomas belum ada tau. Dia buktikan, ini aku nih, kamu lihat sini aku ini. Thomas bilang, saya tidak bisa percaya kalau saya belum tusuk jariku ke dia punya lubang-lubang yang luka itu. Tiba-tiba datang kedua lagi, dia bilang, Thomas, masukkan jarimu di sini. Dia mau katakan, dia hidup. Tapi dalam kalimat sini bilang apa? Saya hidup, kamu pun hidup. Kita lihat di sana. Because I am alive, you also will live. Sekarang ini juga sekaligus memberikan kepada murid-murid itu satu kekuatan, semangat, hiburan yang luar biasa sekali di dalam ketakutan mereka. Kita harus bayangkan kalau kita seperti mereka. Guru sudah mati, pembuat mujizat sudah mati, rabi sudah mati. Orang-orang Yahudi begitu keras dengan powernya. Yesus muncul. Aku hidup. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia mencintai mereka. Why he say that? Because he loves them.
he said this? Because he loves you and me. Kenapa dia omong begitu? Karena dia sayang kita, dia sayang hidupnya. Ini saudara yang perlu kita pegang baik-baik. Apalagi kita yang jauh-jauh dari orang tua atau dari keluarga. Kita perlu renungkan kata-kata Tuhan Yesus ini. Roh Kudus menyertai mereka, Roh Kudus menyertai kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus mati, tetapi dia bangkit. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Artinya dia mati, tapi dia datang. Dan jelas betul, mati di hari datang. Dan dia menunjukkan dirinya ulang. He appears again and again after his resurrection. To tell them that I'm coming. To tell them that I love you. To tell them that I am with you. To tell them that I am alive. Makanya mereka boleh punya harapan hidup. You and me might have that hope for living forever. Kita punya harapan hidup karena Tuhan Yesus hidup. Murid-murid punya harapan hidup karena Tuhan Yesus hidup. Ini bukti cinta kasihnya. Makanya poin pertama kita belajar, this prove the love of our Lord Jesus Christ. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ayat 19. You see that verse 19. Just in a moment, the world will not see me anymore. Artinya sebentar ini, setelah ini akan ditangkap. Dan akan mati. Dan dunia tidak lihat dia lagi karena dia mati. Tapi dia katakan, aku akan hidup. Kamu akan melihat aku. Kamu pun akan hidup. Saudara, menurut saya ini penting untuk kita renungkan, karena siapa yang tidak takut mati? Hampir semua orang takut mati dong. Kenapa takut mati? Karena nanti mati dia tinggalkan istri, anak, suami, keluarga, harta benda, dan dunia ini. Itu yang membuat orang takut mati. Kalau kita dengar ini kata-kata Tuhan, harusnya kita berani menghadapi kematian. Kenapa orang takut mati? Karena kurang merenungkan hal ini. Kita perlu dengar firman seperti begini, sehingga kita juga berani menghadapi kematian itu. Apalagi Tuhan Yesus itu katakan lewat Rasul Paulus, mati itu untung. Tapi kita kalau menghadapi kematian, kan kita rasa seperti tidak untung. Kalau kita hadapi kematian, kita menangis dan menangis. Kenapa? Seperti rugi. Padahal firman Tuhan bilang mati itu untung. Nah, kita perlu renungkan. Kenapa untung? Karena mati itu seperti jembatan menuju pada hidup yang kekal. Mati itu bagi kita yang percaya itu kita pergi ke rumah Bapa yang Tuhan Yesus omong dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi mati itu kita boleh sedih. Tidak salah sedih, karena kita seperti berpisah sementara. Tapi kalau kita renungkan secara rohani baik-baik, harusnya kesedihan itu ada batasnya. Tidak bersedih yang berkepanjangan. It's not wrong to feel sad when your beloved pass away, but it doesn't mean that you will be sad forever. Kalau orang yang sedih terus, berarti orang itu tidak ada harapan. Makanya firman Tuhan seperti begini perlu kita renungkan. Supaya tatkala kita menghadapi kematian, orang tua kita mati, saudara kita mati, bapak kita mati, atau adik kita mati, kita ingat ayat-ayat ini. Sehingga boleh sedih pada saat tertentu itu, tetapi jangan sedih selama-lamanya seperti tidak ada harapan. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Yang percaya itu kan hidup. Firman Tuhan bilang mati itu untung. I
alive. Saya hidup, kamu punya hidup. Dengan demikian kata ini seharusnya menolong kita berani menghadapi kematian. Kematian pertama untuk diri kita sendiri, tapi kematian keluarga kita juga kita berani hadapi itu. Harus tegar. Dan tidak mengingat-ingat itu seperti kita menjadi down lagi. Loh, orang yang mati itu dia pergi ke Bapa di surga. Yang percaya pada Tuhan Yesus ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus ya tentu kita sedih karena tidak ketemu lagi. Tapi kalau dia percaya Tuhan Yesus, we will see again. Because whoever died in Christ is again. Mati dalam Kristus adalah untung. Nah kalau untung, sedih sementara, tetapi harus bersuka cita yang panjang. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini adalah kalimat motivasi yang sangat luar biasa. Melihat kehidupan Tuhan Yesus, bahwa dia hidup selama-lamanya, itu memberikan jaminan bahwa saudara dan saya juga akan hidup selama-lamanya. Maka hidup selama-lamanya itu harus ada dalam diri kita sekarang. Kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang pemilik hidup selama-lamanya itu. Tidak berpikir bahwa hidup terus mati terus tidak ada harapan. Tidak. Kita hidup, kita mati, tapi kita hidup selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus yang hidup itu. Sekali lagi, ini adalah berita sukacita dan hiburan bagi kita dalam menghadapi bayang-bayang maut maupun kematian dalam keluarga kita maupun diri kita sendiri. Bahwa bukan saja Tuhan Yesus membuktikan cinta kasih-Nya dengan menyatakan ini, bukan saja Roh Kudus menunjukkan cinta kasih-Nya bahwa Dia ada dalam kita selama-lamanya, tinggal dalam kita selama-lamanya untuk menghibur dan menguatkan kita selama-lamanya, tapi juga Bapa mengasihi kita. Kita lihat dalam ayat yang ke-21. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa yang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi. Jadi Tuhan Yesus kalau dia sudah katakan I love you, the Holy Spirit juga mengatakan I love you. Nah kalau Tuhan Yesus, Holy Spirit, Roh Kudus bilang I love you, Bapa juga bilang I love. Nah, kalau orang jatuh cinta dan yang katakan I love you itu yang dia cintai, kan hatinya berdebar-debar dan tidak bisa tidur. Aduh, senang sekali karena ada orang bilang I love you. Tidak mau makan lagi, tidak mau tidur, mau ketemu yang bilang I love you. Jangan bilang I love you langsung, hanya dengan surat saja atau sekarang dengan istilah SMS. Aduh, senang sekali karena I love you itu. Sekarang mari kita balik sedikit. Kalau ini Tuhan yang sendiri, yang hidup, yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang melihat kita, yang memelihara kita bilang I love you, apakah hati kita berdebar-debar juga? Ini pertanyaan penting. Aneh ya. Kalau wanita katakan kepada seorang laki-laki I love you, hatinya berdebar-debar. Atau laki-laki yang dicintai oleh wanita itu dan mendapat kalimat I love you, hatinya berdebar-debar dan ingin ketemu terus, dan ingin bicara, dan ingin melihat, dan mau ngomong tentang orang itu. Sekarang Allah kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa Allah Tritunggal bilang I love you, I am in you, you are in me, we are together forever. Itu kan kalimat yang luar biasa itu.
Ini yang harus kita renungkan baik-baik sebagai orang yang percaya. Bahwa kita dengan Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu begitu dekat sekali. Ada relasi intim yang sangat-sangat rapat sekali. Yang tidak bisa disamakan dengan relasi romantis apapun. Makanya tadi saya bilang, kalau perasaan romantis itu membuat kita berdebar-debar dan tidak bisa tidur, kenapa kita tidak bisa merasakan itu, mengalami itu, dan menikmati itu? Nah, kalau kita punya hubungan dengan Bapa yang lebih dahulu mencintai kita, bahkan mati untuk kita, bahkan pelihara kita, bahkan ciptakan kita, bahkan kasih kita begitu banyak, lebih dari siapapun yang pernah mencintai kita. Ini aneh. Padahalnya ada saja orang yang bilang I love you, terus dia bilang I don't love you anymore, I hate you. Karena terjadi begitu. Tuhan, when He said I love you, He said I love you forever. Tuhan datang, dia bilang I love you, itu I love you betul-betul. Dia tidak asal omong dan tidak asal janji saja. Jadi kalau dia bilang di sini, saya ada di dalam engkau, saya bersama dengan engkau selama-lamanya, saya tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, saya memberikan engkau Roh Kudus, saya bersama dengan engkau selama-lamanya. Itu statement yang bukan dari manusia. Statement inilah yang harus membuat kita merasa terhibur selama-lamanya di mana saja kita berada. You must feel so happy and rejoice wherever you are, whether you by yourself or you alone. Should be happy. Walaupun kita sendiri, walaupun kita jauh dari saudara keluarga atau siapapun. Siapapun yang pernah berani katakan I love you tidak bisa ada dengan kita selama-lamanya. Tapi Tuhan ada dengan kita selama. Makanya Tuhan bilang apa dalam Matius pasal 28 ayat 20? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapapun yang kita suka atau yang menyukai kita, orang tua kita, teman kita yang betul-betul sayang kita, tidak bisa sertai kita selama-lamanya, akan ke saat jauh ataupun mati. Bahkan tidak bisa ada di dalam kita. Tetapi Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa ada di dalam kita selama-lamanya. Dan bukan saja ada dalam kita, mengasihi kita. Dan kalau dia bilang mengasihi kita, itu berarti dia siap menolong kita, melayani kita, membantu kita. Sehingga kita punya harapan untuk mendapat jalan keluar. As the Father, sebagai orang tua. Makanya saudara, kalau kita menghadapi masalah seperti murid-murid begini, mereka hadapi tantangan iman, mari kita belajar untuk lari ke Bapa dahulu. Jangan lari ke manusia. Kita cenderung kan lari ke manusia, kan? Kita dapat masalah, cari ke manusia. Dapat masalah, lari ke orang ini. Dapat masalah, lari lagi ke teman ini. Tapi kita lupa bahwa ada Allah Bapa kita yang begitu dekat dengan kita, yang katakan I love you, yang ada di dalam kita dan mau menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara dapat merenungkan ini semua, apa yang Tuhan katakan ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Bapa begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Roh Kudus begitu mengasihi kita. Makanya dalam ayat terakhir dia bilang apa? You must love me. Itu poin kita yang terakhir. You must love me after you know I love you forever. Masa I love you only you don't love me? Itu kayak tepuk tangan itu begini aja. Bagaimana tepuk tangan ini? I love you, I love you, I love you. Tidak bisa, harus I love you together toh. Kan begitu toh.
You cannot clap your hands just like with one hand like this. Father love, Son love, Holy Spirit love, I love you, I love you, I love you. Ya kita juga harus love tuh. Itu namanya. Begitu. I love you. We love together. Tapi Bapak itu love dahulu. Ya kan? Ini harus kita renungkan itu. Ya bagaimana kita mau love Tuhan kalau kita sendiri tidak lihat love dari Tuhan itu. You cannot love God unless you see the deep love of God first. Makanya saudara, Tuhan Yesus ini sebelum dia meminta mereka mengasihi mereka, dia bilang I love you first. Dia menunjukkan kasihnya dahulu. Dia bilang saya tidak akan tinggalkan kamu yatim. Itu kata-kata love itu. Dia mengatakan saya hidup kamu hidup. Itu love-nya itu. Dia mati dan dia hidup. Itu love-nya itu. Dia kirim Roh Kudus. Itu dia punya cinta kasih itu. Bapa bilang aku menyertai kamu dengan kuasamu. Itu kasihnya itu. Maka kita juga punya tanggung jawab mencintai dia balik. Makanya dia bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Harus laksanakan perintah Tuhan. Itu yang ada tercatat dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 itu diungkapkan di sana. So you can see in Deuteronomy pasal chapter 9, chapter 6 that we just read. God says through Moses, "Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Love your God with all your heart and your strength and your mind." Hanya dalam Ulangan pasal yang ke-6. Sudah lihat baik-baik di sana, Ulangan pasal 6. Tuhan ajar orang-orang Israel lewat Musa. Oh, orang Israel, itu mereka punya kredo. Oh Israel, dengarlah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan artinya Yahweh itu Esa. Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari Mesir itu. Yahweh yang powerful itu. Yahweh yang telah menunjukkan cintanya itu. Yahweh yang memelihara kamu. Yahweh yang memimpin kamu. Yahweh yang menyertai kamu. Yahweh yang begitu luar biasa itu mengasihi engkau. Engkau harus mengasihi dia. Ayo lihat dalam Ulangan pasal 6. Let's go to Deuteronomy chapter 6 again before we close this sermon. Sebelum kita kembali ke rumah, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kita langsung saja ayat yang ketiga lalu ayat keempat. Let's see the first 3 and 4. Maka dengarlah hai orang Israel, kata Musa, Tuhan lewat Musa, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, yaitu Yahweh Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Yahweh Guru besar. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu adalah kredonya. Sampai saat ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi masih ungkapan ini kredo. Ini namanya pengakuan iman. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, ini adalah panggilan mereka mengasihi. Kenapa? Karena dalam pasal yang ke-5 Tuhan sudah nyatakan dia punya kasih dan kebaikan itu. Dia sudah buat hal yang luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini artinya dengan seluruh jiwa ragamu. Engkau dipanggil untuk mengasihi dia balik. Karena dia begitu mengasihi engkau. Because he has loved you, you now must love him. Makanya sudah lihat dalam ayat yang ke-6 yang dia perintahkan itu, mereka harus ingat dan ajar kepada anaknya ulang. Waktu jalan, waktu tidur, waktu bangun, dipasang di tangannya di sini, dipasang lagi di keningnya.
Untuk mengingat bahwa Tuhan itu Allahnya dan harus mengasihi Tuhan. Itu konsep pengajaran, education dari orang-orang Israel yang diajar oleh Tuhan. Supaya anak-anak Israel itu ingat Tuhan, ingat perbuatan Tuhan, dan percaya dan mengasihi Tuhan dengan mentaati perintahnya. Dan itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa hukum yang paling utama itu yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu cara kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Makanya saudara, karena Tuhan Yesus begitu baik, Dia mengasihi kita, Roh Kudus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, Allah Tritunggal mengasihi kita, maka kita dipanggil untuk mengasihi dia. Because God loves us, Jesus loves us, Holy Spirit loves us, Father loves us to our triune God loves us. We are to love Him back. How? By obeying His command. Bagaimana caranya? Tidak lain. Merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan laksanakan firman-Nya. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Baru di situ kita jadinya, nah, keren. Because I love you, you must love me. I love you, I stay with you, we are one. Aku mengasihi engkau, aku tinggal dalam engkau, aku buat semua yang terbaik untuk engkau, engkau pun harus mengasihi aku. Jangan gentar, aku hidup, kamu pun akan hidup. Itulah hiburan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita pulang dengan sukacita dan kita ingat cinta kasih Allah itu dan mentaati Dia sebagai ucap syukur atas kebaikan, ciptaan, keselamatan, karya-karya luar biasa yang Tuhan Allah itu telah buat. Amin.